Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, dilancarkannya rezeki kita, diberikannya kita kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya beraktivitas kembali di dapur ya teman-teman. Di sini saya akan membuat sambal dendeng balado campur petai. Di sini saya sudah menggoreng petainya. Di sini saya menggunakan 1 papan petai. Petainya ini rencananya akan saya masak dengan ikan asin, tetapi karena ikan asin ada yang komen untuk saat ini, makanya saya ganti dengan daging sapi ya teman-teman, yang sudah saya dendeng, karena mungkin karena baru-baru puasa gitu ya, jadi selera makan agak disesuaikan sedikit. Alhamdulillah, ini petainya sudah mulai matang ya teman-teman. Di sini saya masak petai itu tidak matang-matang sekali, hanya setengah matang gitu. Jadi pas kita makannya itu agak ada keras-kerasnya gitu ya teman-teman, tidak lembek. Hari ini alhamdulillah sudah jalan puasa yang kelima ya teman-teman. Mudah-mudahan puasa kita ini mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah. Amin amin ya robbal alamin. Semoga puasa kita ini tetap terjaga ya teman-teman, dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan dapat mengurangi pahala puasa kita. Selanjutnya kembali ke video ya teman-teman. Ini daging sapinya sudah saya goreng. Di sini sewaktu saya mengungkep daging sapi ini tidak saya record. Di sini saya hanya menggunakan air kelapa ya teman-teman untuk merebus dagingnya. Kemudian saya beri bawang putih, asam jawa, terus sedikit gula merah. Kemudian kalau dagingnya sudah empuk, kemudian baru saya masukkan atau saya tambahkan garam ya, lalu dimasak kembali. Setelah bumbunya kira-kira sudah meresap ke dagingnya, lalu kita matikan apinya, dan ini daging sapinya kita geprek sedikit ya teman-teman. Di sini saya menggoreng daging sapinya itu tidak kering ya. Ini adalah dendeng basah atau dendeng lambok gitu ya teman-teman, supaya yang memakannya itu tidak terasa keras atau gimana gitulah ya. Karena kalau di keluarga saya itu sukanya daging sapi itu waktu membuat dendeng itu dendeng lambok atau dendeng basah. Alhamdulillah, ini penggorengan pertama, penggorengan kedua, daging sapinya itu sudah selesai. Saya lanjut ini untuk menumis cabenya. Cabenya ini seperti biasa ya teman-teman, saya hanya menggunakan atau menambahkan bawang putih, bawang merah, kemudian nanti ada garam, penyedap, dan sedikit gula merah. Juga saya menambahkan cuka ya teman-teman, karena di rumah saya ini asam jawanya itu sudah habis, jadi saya ganti dengan cuka. Mungkin dalam pembuatan sambal dendeng balado ini menurut versi kita masing-masing ya teman-teman, ya sesuai dengan selera kita. Terkadang ada juga yang pakai asam jawa, ada juga yang tidak.
ada juga hanya bawang merah, bawang putih, terus cabai. Di sini alhamdulillah cabenya sudah matang atau sudah tanak gitu ya. Kemudian ini saya lanjutkan untuk memasukkan bahan yang sudah saya goreng tadi, yaitu daging dan petainya. Ini akan saya masak sebentar ya teman-teman, biar bumbunya itu meresap atau menempel ke daging sapinya. Jadi kita tunggu sebentar, nanti baru kita angkat. Inilah ya teman-teman menu makan malam saya di hari ini. Mudah-mudahan masakan saya ini bisa menginspirasi untuk masakan teman-teman selanjutnya. Mana tahu ada yang bingung kan, memikirkan masakan untuk keluarga, karena kalau di bulan puasa ini bagi keluarga saya itu agak milih sedikit ya teman-teman, terutama untuk makan sahur. Setelah semuanya matang sempurna, ini akan saya salin ke dalam piring ya teman-teman, karena wajannya ini akan dipakai kembali untuk membuat mie goreng untuk berbuka puasa nanti. Masya Allah, menu saya hari ini sangat menggoda sekali ya teman-teman, apalagi dicampur dengan satu papan petai, itu adalah penyelera makan ya teman-teman. Bisa nambah makan malamnya nanti. Alhamdulillah ya teman-teman, merah merona dendeng balado saya campur petai ya. Semoga yang melihat masakan saya ini tidak ngences ya teman-teman, terutama yang berbadan dua, maaf ya. Selanjutnya di wajan yang sama, di sini saya akan menumis bumbu untuk buat mie goreng basah ya teman-teman. Di sini bumbunya saya menggunakan cabai merah, bawang putih, bawang merah, kemudian kemiri dan sedikit ebi ya teman-teman, atau udang halus. Di sini bumbunya sudah saya tumis dan sudah juga saya masukkan sayur kolnya. Sewaktu memasukkan sayur kol itu tidak terrecord ya teman-teman. Saya lihat kameranya itu saya lihat lagi off, lupa menekannya menjadi on. Kemudian saya beri sedikit air biar matangnya sempurna ya sayur kolnya. Kemudian saya lanjut untuk memberi rasa-rasanya biar mie goreng kita itu enak ya teman-teman. Di sini saya menambahkan garam, penyedap, terus kecap manis dan satu butir telur yang saya aduk-aduk ya, karena nantinya untuk waktu disajikan juga saya membuat dadar telur. Setelah semuanya merata, itu telur yang saya aduk tadi tidak matang ya teman-teman. Jadi langsung saya masukkan mie kuningnya atau mie basahnya. Di sini saya menggunakan mie basahnya itu lebih kurang setengah kilo ya teman-teman. Tadinya saya hanya beli 5.000 saja, lebih dari setengah kilo dikasih sama orang tukang mie-nya itu. Kemudian setelah saya aduk sebentar, ini saya lanjutkan untuk beri daun sop dan daun seledri ya teman-teman, biar nampak segar gitu mie-nya itu, biar menyelera waktu kita berbuka puasa nanti. Alhamdulillah ya, ini mie kuningnya sudah matang dan siap untuk disajikan. Sewaktu saya memasak di sore hari ini sekitar jam 5:30,
Saya ditemani oleh suami saya, anak-anak saya ya teman-teman. Di sini suami saya membuat teh es ya teman-teman, karena permintaan dari anak saya. Karena cuaca di daerah saya ini lagi panas ya teman-teman, jadi bisa mengurangi dahaga kita nantinya. Memang saya membuat es teh itu tidak dingin ya teman-teman, hanya sekedar saja untuk dikasih es gitu, supaya menghilangkan dahaga sejenak. Karena kalau kita meminum es itu terlalu banyak, takutnya nanti perut kita gembung ya. Alhamdulillah ini teh esnya sudah selesai. Ini juga saya sudah mandi ya teman-teman. Selesai mandi saya ke dapur, ternyata suami saya sudah menyiapkan air minum untuk berbuka. Sampai di dapur ini saya sudah memanaskan wajan yang sudah berisi minyak ya, untuk membuat dadar telur. Di sini yang membuat dadar telur itu suami saya ya teman-teman. Saya hanya menyalin mie goreng yang sudah saya buat tadi. Topping tambahan untuk makan mie goreng itu saya hanya memakai dadar telur aja ya teman-teman. Kemudian ada 1 buah mentimun yang sudah dipotong-potong oleh anak saya tadi. Kemudian 1 buah tomat saja. Nanti ada juga sedikit kerupuk ya, kerupuk merah ada di dalam kulkas, jadi tidak digoreng lagi. Di sini saya lanjut ya. Tadi pagi saya ada membuat agar-agar ya teman-teman. Ini adalah agar-agar jadul yang memakai gula merah ya teman-teman, makanya itu dibilang agar-agar jadul. Karena di zaman orang tua saya dulu ini suka kali ya teman-teman membuat agar-agar yang seperti ini. Di sini saya jadi kameramennya ya teman-teman. Saya memvideokan suami saya lagi buat dadar telur. Jadi di sini saya tidak memakai tripod ya, hanya saya pegang saja. Kemudian ini lanjut saya menyalin mie goreng agar bisa disajikan, karena kami sekeluarga itu berbukanya di ruang tamu ya teman-teman, karena kami tidak ada ruang khusus untuk makan. Inilah ya teman-teman, mie goreng saya sudah siap untuk disajikan. Mudah-mudahan ini yang dibuat hari ini mendapatkan keberkahan ya teman-teman, buat keluarga tercinta. Ini juga dadar telurnya sudah selesai, dan juga saya sudah mengangkat persediaan atau peralatan makan dan minum yang digunakan untuk berbuka puasa. Sepertinya ini sudah di ujung video ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan saya dari awal sampai akhir tanpa di skip, saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang baru menemui channel saya, Rafnida Gusmira, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, serta di share ke komunitas yang teman-teman punya. Semoga apa yang teman-teman lakukan di hari ini menjadi ladang ibadah buat teman-teman semuanya dan mendapatkan pahala dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video berikutnya ya teman-teman. Dadah.